Apa kabar Pak Isnadi? Alhamdulillah baik Pak Agus. Ya, terakhir kali kita bertemu dalam kegiatan perayaan Hari Guru kalau tidak salah ini Pak ya. Iya Pak Agus. Ya, baik Pak Isnadi, untuk kegiatan Pak Isnadi hari ini mau melaksanakan coaching ya kan? Ya benar itu Pak Agus. Ya, untuk coachingnya itu nanti siapa Pak Isnadi? Itu untuk coachingnya Pak Etrin Pak Agus. Oh Pak Etrin ya. Ya, jadi nanti ini perlu saya sampaikan Pak Isnadi ya, kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Isnadi ini nanti ya akan direkam secara langsung ya, akan didokumentasikan, itu divideokan. Nah, jadi kemudian dalam proses coaching juga yang dilaksanakan oleh Pak Isnadi juga akan saya amati secara langsung Pak ya. Ya baiklah Pak Isnadi, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ini Pak ya, sebelum nanti Pak Isnadi memulai kegiatan coachingnya. Apakah Pak Isnadi berkenan untuk saya berikan pertanyaan-pertanyaan Pak? Ya Pak Agus, bersedia Pak Agus. Ya baiklah Pak Isnadi. Ya, jadi nanti dalam proses coaching yang akan Pak Isnadi laksanakan nanti itu kira-kira saya bisa membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana ini Pak? Yang jelas itu kompetensi pertama itu ya kemitraan, kemudian fokus, kemudian hadir penuh Pak. Ya. Ya, dari beberapa kompetensi itu Pak Isnadi, kira-kira hal yang lebih spesifik lagi ini Pak, yang benar-benar ingin Pak Isnadi tingkatkan itu yang mana Pak? Yang jelas itu kehadiran penuh, kemudian fokus menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti Pak. Jadi kompetensi yang ingin Pak Isnadi kembangkan itu kehadiran penuh ya, kemudian juga mendengarkan secara fokus begitu ya. Ya, baik Pak Isnadi, untuk mendengarkan aktif kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu tadi yang akan Pak Isnadi tingkatkan ya. Jadi indikator dari ketercapaian dari kompetensi yang ingin Pak Isnadi dapatkan itu kira-kira nanti seperti apa Pak menurut Pak Isnadi? Yang jelas itu indikatornya kalau menurut saya Pak, itu pertama permasalahan itu bisa terselesaikan bersama-sama, kemudian saling mendengarkan satu sama lain seperti fokus Pak ya kan, mungkin itu saling berkolaborasi, mungkin itu Pak indikator yang pengen dicapai ya. Baik Pak Isnadi, terima kasih atas jawabannya ya. Nanti bisa kita mulai proses coachingnya ya. Nanti pelaksanaan saya ulangi kembali, akan saya amati secara langsung, kemudian juga akan didokumentasikan secara langsung berupa video Pak ya. Oh iya Pak. Baik Pak Isnadi, silakan dipanggil ini Pak Etrinnya sebagai coaching. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Pagi Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Etrin hari ini? Alhamdulillah Pak Isnadi, kabar saya baik sekali, sehat. Mohon maaf sebelumnya Pak Is, mungkin saya mengganggu daripada aktivitas Pak Isnadi. Namun tadi pagi saya sudah chat, takutnya Pak Isnadi lupa untuk kegiatan hari ini, bahwasanya kita sudah janji kemarin. Mungkin saya mengingatkan kembali untuk Pak Is supaya memang istilahnya hari ini kegiatannya adalah saya pengen minta mengeluarkan unek-unek saya Pak Is. Ya, alhamdulillah kalau begitu Pak Etrin sudah mengingatkan saya. Jadi saya hampir lupa Pak Etrin yang janji kemarin. Ya katanya ya ada yang mau kita bicarakan Pak Etrin. Iya. Baik Pak, jadi gini Pak, saya ini mempunyai unek-unek bahwasannya di sekolah kita ini, seingat saya dulu sangat kental sekali namanya dengan budaya 5S, yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tetapi semenjak beberapa waktu yang lalu pernah diberlakukan pembelajaran via daring, sehingga yang namanya 5S tadi sudah mulai pudar Pak, gitu ya. Mulai pudar, mulai kesini, mulai hilang, mulai kita lihat lagi kok tidak ada lagi namanya yang dahulunya sudah ada 5S, sekarang sudah mulai menghilang Pak. Wow. Jadi kita sebagai guru tentu berasa adem, tentram, dan nyaman sekali kalau misalnya budaya 5S tadi benar-benar kita terapkan.
Jadi kita mau mencari solusi bagaimana dapat menerapkan kembali budaya 5S yang sebagai dahulu menjadi salah satu ikon di sekolah Pak Etrin terutama. Jadi semenjak adanya pembelajaran daring hingga sekarang budaya tersebut menjadi pudar ya Pak. Iya Pak, ya benar sekali, itu yang menjadi suatu unek-unek saya. Rasanya sekolah benar-benar terasa teduh Pak. Ketika melihat anak-anak kita bertemu dengan guru, istilahnya ada yang sapa, ada salam, senyum ya, ada yang sopan santun, walaupun guru tersebut tidak mengajar di kelasnya. Nah, namun yang saya lihat di sini, terkadang ada yang guru tidak mengajar, contoh kayak saya tidak mengajar di kelas 12 PJOK. Ada guru lain yang mengajarkan. Anak itu ketika kita bertemu dengan guru tersebut tidak langsung lewat saja. Nah, di situ yang membuat saya terasa kok anak kita tidak ada lagi ya 5S seperti dulu. Sehingga minimal senyum sedikit lah, menyapa daripada gurunya secara sopan dan santun gitu Pak. Memang ada beberapa siswa yang masih menerapkan yang namanya 5S tersebut. Tetapi takutnya kalau kita tidak ambil sikap Pak, bisa-bisa yang setengahnya tadi otomatis terkontaminasi ikut juga dengan yang sudah yang tidak lagi melaksanakan 5S ini. Nah, ini Pak yang membuat saya menjadi khawatir tentang sekolah kita Pak. Tentunya kalau kita sudah seperti ini, takutnya nanti imbasnya nama baik sekolah kita Pak, gitu Pak. Oh ya, jadi seperti itu ya Pak Etrin. Nah, kalau misalnya kita ukur atau Pak Etrin ukur dalam rentang 1 sampai 10, kalau menurut Pak Etrin penerapan budaya 5S di sekolah Bapak itu kisaran di angka berapa Pak kira-kira? Kalau menurut rentang ukuran 1 sampai dengan 10 Pak Is, ya, saya menilai itu sudah berada di fase angka nilai 6 Pak Is. Sehingga saya mempunyai sangat kekhawatiran, tentunya berdampak terhadap nama baik sekolah kita Pak. Ya berarti sekitar angka 6 itu berarti 60% ya Pak? Iya 60% Pak. Is. Ya baik Pak Etrin, kalau menurut Bapak dengan angka ya sekarang seperti sekitar angka 6, apa mungkin bisa mencapai angka 10 Pak Etrin? Untuk mencapai angka 10 itu menurut saya masih angka 6 ya Pak Is ya. Untuk mencapai angka 10 itu tentunya saya yakin bisa Pak. Ya, tentu bisa sekali untuk mencapai angka 10 tersebut. Ya, baik Pak Etrin. Kalau menurut Pak Etrin, kira-kira tadi penerapan 5S tadi sangat menurun di sekolah Bapak itu kira-kira disebabkan oleh apa lah Pak Etrin? Disebabkan banyak istilahnya anak kita sudah mulai acuh Pak dengan budaya yang istilahnya khas kita. Contohnya 5S tersebut adalah akal ataupun cikal bakal daripada suatu negara kita. Memang sudah ada sejak zaman dulu yang namanya 5S itu sudah tertanam, sehingga tentunya takutnya nanti hilang Pak, seperti itu ya. Ya, saya sependapat dengan Pak Etrin. Apa yang disampaikan Pak Etrin itu sangat baik sekali. Tadinya Pak Etrin tadi menyampaikan penerapan 5S itu di sekolah Bapak di sekitaran angka 6 sebagai langkah awal nih Pak Etrin untuk menargetkan ke depan, ya kan. Kemudian kalau menuju angka 10 tadi pasti itu menunjukkan suatu perubahan. Nah, rencana Pak Etrin biar menuju angka misalnya ke angka 8 itu gimana Pak Etrin kira-kira? Untuk mewujudkan ini sebuah aksi berarti. Nah, di mana suatu aksi tersebut tentu kita dalam suatu pendidikan itu Pak Isya, kita harus membuat suatu percontohan dulu. Nah, di mana suatu percontohan itu tentunya timbulnya dari guru. Jadi timbulnya kita membuat contoh. Contohnya sendiri dengan kita guru satu sama lain kita mengucapkan selamat pagi Pak. Tentunya nanti anak murid tersebut mengikuti, oh Bapak si A itu masih aja menerapkan 5S. Nah, tentu seperti itu. Selanjutnya nanti dengan percontohan tersebut tentunya akan diikuti oleh siswa. Kita sebagai guru tentu istilahnya begini Pak, lebih baik memberikan 1 praktek ketimbang 1000 teori, gitu Pak. Wah, berarti sangat bagus sekali rencana Pak Etrin ini. Kira-kira untuk menerapkannya tadi bagaimana lah Pak, kira-kira? Kembali lagi Pak, tetap pada prinsip saya atau pendapat saya adalah contoh. Mungkin contoh tersebut satu adalah semua guru yang tentunya ditopang ataupun didukung oleh kepala sekolah. Selanjutnya akan lagi lebih
di apa ya? Kita buat contoh lagi, guru tersebut berdiri di gerbang, Pak, menyambut anak tersebut, menyapa, menyalam dengan senyum, sehingga kegiatan ataupun wujud daripada ramah tamah tadi 5S bisa terwujud dengan kita mempraktikkan sendiri di lapangan. Ya, saya kembali dengan sependapat dengan apa yang dibicarakan Pak Edrin tadi, apa yang direncanakan itu sangat baik kan, memberikan contoh itu sangat baik itu. Jadi seperti ini Pak Edrin tentunya akan menjadi langkah awal untuk pembangunan atau untuk rencana ke depannya supaya 5S di sekolah Bapak tadi semakin meningkat. Jadi menurut Pak Edrin, apa ukuran, apa keberhasilan dari rencana yang Bapak ingin terapkan tadi? Untuk mengukur dari yang kita inginkan dari nilai 1 sampai dengan nilai 10 tadi, tentunya kita akan menyampaikan mungkin ke 8 dulu, karena hal tersebut tidak segampang kita istilahnya menerapkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan lagi. Tentunya alangkah baiknya sekolah tersebut sebelum kita menentukan ukuran nih, ya, lebih tegasnya lagi kita membuat kesepakatan dengan siswa, ya, membuat kesepakatan, membuat istilahnya kalau zaman dulu itu perjanjian mungkin ya, atau istilahnya kalau di kelas-kelas itu kesepakatan iya, kelas. kesepakatan kelas. Nah, namun ini lebih luas lagi kesepakatan siswa gitu ya. Selanjutnya untuk mengukurnya Pak Isnadi, kita setelah tidak usah jauh untuk mengukur menggunakan mungkin model grafik dan lain-lain, kita lihat saja apakah budaya 5S tersebut sudah terlaksana lagi ataukah tidak gitu sekolahan. Dengan siswa dapat menghormati guru yang tidak mengajar di sekolah di kelas tersebut, mungkin dia menyapa, salim dan lain-lain. Itu mungkin tolak ukur daripada pengukuran utama Pak Isnadi. Ya, berarti siswa juga menunjukkan kesadaran diri ya kan. Itu sangat bagus Pak rencana Bapak tadi. Jadi menurut Pak Edrin, kira-kira dalam melaksanakan rencana tadi apakah ada kendala? Dalam suatu kegiatan Pak Isnadi, kegiatan yang namanya kegiatan baik, tentunya pasti ada nama kendala. Contoh, kita menanam padi ya, tentu ada yang namanya rumput. Tetapi kalau kita menanam rumput, tidak ada tumbuh padi. Jadi kegiatan suatu kegiatan kebaikan pasti ada hambatannya atau ada halang rintangnya kalau kita sebutkan ya. Tentu halang rintang tersebut akan lebih ringan kita bekerja sama untuk melaksanakan aksi tersebut. Tentunya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik ataupun lancar dengan istilahnya adanya support dari pimpinan atau kepala sekolah, rekan-rekan guru, masyarakat sekitar dan siswa tentunya sebagai pelaksana. Ya mungkin itu aja Pak Is. Ya baik Pak Edrin, mudah-mudahan kendalanya bisa teratasi. Kalau menurut Bapak, kapan sih mau dimulai rencana tadi? Untuk kegiatan ini Pak Is tidak boleh ditunda-tunda, lebih cepat lebih baik, karena kita takutnya nanti imbasnya ke depan ada tentang nama baik sekolah kita. Tentunya aksi yang pertama kita nanti akan adakan mungkin di rapat nanti, saya akan meminta waktu sebentar bagaimana kita membuat kesepakatan dengan Dewan Guru dan siswa supaya dapat melaksanakan kegiatan yang namanya 5S ini tidak pudar, juga implementasinya kepada siswa gitu Pak Is. Ya, setuju Pak. Ya, jadi sangat baik sekali Pak, saya sependapat dengan Pak Edrin. Baik itu tentang membicarakan kepada tadi masalah tadi kepada kepala sekolah ya kan, kemudian untuk mengatasinya. Dari pembicaraan tadi kira-kira apa sih yang sudah Pak Edrin dapatkan yang sudah kita bicarakan tadi? Tentunya yang sudah kita dapatkan dari pembicaraan ini, kita sudah dapat menemukan solusinya. Bahwasanya untuk untuk menerapkan 5S kembali yang sudah pudar di sekolahan kita ini, tentunya kita akan menggeliatkan kembali kegiatan sadar 5S untuk untuk mempertahankan ciri khas daripada kita 5S, sehingga siswa tersebut dapat melaksanakan 5S. Tentunya tidak lepas dari kegiatan ini adalah support dari kepala sekolah serta sama-sama saling berkolaborasi mungkin Pak Is. Ya, alhamdulillah Pak Edrin kalau seperti itu. Tetap semangat Pak Edrin, mudah-mudahan ide ke depan apa yang direncanakan, kemudian apa yang menjadi solusi, apa yang menjadi suatu masalah bisa teratasi dengan baik Pak Edrin. Nah, jadi ya mungkin itu Pak Edrin ya kan. Selain itu apa sih yang mau dibicarakan lagi kepada saya Pak Edrin?
saya rasa cukup Pak Is. Nanti bagaimana progresnya akan saya kabari kembali ke Pak Is. Mungkin Pak Is masih ada kegiatan lain, silahkan dilanjutkan Pak. Ya baik Pak Edrin, mungkin kita sudahi dulu pembicaraan kita, mungkin lain waktu kita bisa berbicara lagi, bisa ngomong kembali. Tetap semangat Pak Edrin, ya kan? Saya akhiri, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Is. Ya terima kasih Pak Edrin. Baik, Pak Isnadi, Ya Pak Agus. saya tadi sudah menyaksikan kegiatan coaching yang sudah Pak Isnadi laksanakan dengan coachingnya yaitu Pak Edrin tadi ya. Ya. Ya, bagaimana ini Pak untuk proses coaching yang sudah Pak Isnadi laksanakan itu tadi, apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Agus. Jadi apa yang sudah saya laksanakan coaching dengan Pak Edrin tadi sudah berjalan baik dengan bagus. Kemudian sudah sesuai dengan alur tirtanya. Ini kan proses coaching yang dilaksanakan oleh Pak Isnadi tadi itu saya melakukan pengamatan secara langsung. Ini Isnadi ada beberapa catatan-catatan yang saya buat di sini. Apakah Pak Isnadi berkenan saya berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan, Pak? Ya bersedia Pak Agus. Ya, baiklah. Untuk proses coaching yang sudah Pak Isnadi laksanakan tadi itu saya mengamati ya, alur tirtanya itu semuanya sudah terlaksana, mulai dari tujuan, kemudian juga identifikasi ya, kemudian juga rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab, semuanya sudah terangkum secara baik di situ. Kemudian juga saya juga sudah melihat kemampuan Pak Isnadi menggiring coachingnya tadi untuk menemukan solusi dari permasalahannya ya. Jadi tidak langsung dari Pak Isnadinya yang memberikan solusi secara langsung ya. Kemudian juga dari beberapa kompetensi coaching yang sudah Pak Isnadi laksanakan tadi itu sudah tergambar secara baik ya, terlaksana secara baik. Mulai dari kemampuan Pak Isnadi hadir secara penuh, itu kelihatan sekali dari mimik muka Pak Isnadi, sangat fokus sekali di sana tadi ya. Kemudian juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachingnya juga, Pak Isnadi juga secara fokus itu melaksanakannya. Dan kemudian juga setelah menanggapi dari jawaban-jawaban dari coachingnya itu, Pak Isnadi juga mampu mengulas kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya lihat tadi, Pak Isnadi. Ya Pak Agus. Namun demikian Pak Isnadi, dari beberapa yang sudah Pak Isnadi laksanakan itu tadi ya, menurut Pak Isnadi itu adakah yang masih kurang Pak Isnadi? Ya kalau menurut saya sih ya mungkin perlu ditingkatkan lagi, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kan, supaya nanti coach saya nanti Pak Edrin bisa merangsang untuk menjawab pertanyaan tersebut dan mencari solusi dalam permasalahan tersebut Pak Agus. Ya, jadi untuk kedepannya Pak Isnadi juga mau meningkatkan lebih baik lagi ya, lebih baik lagi dalam kemampuan coaching ini. Baik Pak Isnadi, kemudian dari tujuan awal kita tadi kan Pak Isnadi ingin mencapai sebuah indikator, tadi kan katanya mau meningkatkan kemampuan dalam kompetensi, yaitu hadir secara penuh, kemudian juga mendengarkan aktif tadi. Menurut Pak Isnadi, apa yang Pak Isnadi laksanakan dari dalam progres coaching itu tadi, ini dari kacamata Pak Isnadi yang Pak Isnadi rasakan ya, itu menurut Pak Isnadi itu sudah maksimal ataukah masih ada perlu yang ditingkatkan ini Pak? Kalau menurut saya Pak, ya mungkin kita namanya belajar Pak, jadi kedepannya semakin hari adanya perubahan dan perbaikan, akan terutama proses coaching ini Pak, yang apa yang sudah saya coaching dengan coach saya tadi, kalau menurut saya itu jadi sekitar angka 8, jadi kedepannya bisa angka 9 atau angka 10 lebih baik lagi Pak. Iya ya, berarti ada rencana dari Pak Isnadi untuk meningkatkan ke arah yang lebih baik lagi, begitu Pak Isnadi ya. Apa yang sudah Pak Isnadi laksanakan itu sangat luar biasa, sudah sangat baik. Jadi benar-benar saya melihatnya di sini Pak Isnadi itu sangat pantas sekali jadi coach ini Pak Isnadi ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk kedepannya adakah rencana dari Pak Isnadi untuk melaksanakan coaching mungkin? Ya, untuk kedepannya mungkin ya seperti tadi
namanya proses belajar, jadi setiap ada permasalahan mungkin sebisa mungkin ya kan untuk mencari solusi permasalahan tersebut, terutama kepada rekan sejawat nanti ya kan, atau sama siswa Pak Agus. Ya. Baik Pak Isnadi, mungkin ini percakapan kita akhiri dulu sampai di sini lah. Lain waktu mungkin akan kita lanjutkan dalam percakapan yang lainnya, pembahasan lain. Terima kasih Pak Isnadi telah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih Pak Agus. Oke.